Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Priyatna, NPM 190300179 dari Laboratorium Statistik Industri kelompok 64 mengenai tugas khusus untuk saya yaitu penjelasan mengenai modul 3. Modul 3 itu sendiri yaitu statistik inferensi. Sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Statistik inferensial merupakan bagian dari ilmu statistik yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasar data sampel. Di dalamnya ini berisi bagaimana cara membuat estimasi harga parameter, cara menguji hipotesis menggunakan prediksi berdasarkan hubungan pengaruh antar variabel dan perhitungan derajat asosiasi. Statistik inferensial ini bertujuan untuk melakukan estimasi atau parameter dan menguji hipotesis suatu penelitian dalam rangka penarikan kesimpulan dalam penelitian itu sendiri. Jadi yang pertama di dalam statistik inferensi ini kita mempunyai paired sample test. Paired sample test ini adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Alternatif lain untuk pengujian terhadap rata-rata sampel adalah dengan uji varians. ANOVA merupakan salah satu uji hipotesis pada statistik inferensi atau statistik parametrik untuk melakukan pengujian terhadap interaksi antara dua faktor dalam suatu percobaan dengan membandingkan rata-rata yang lebih dari dua sampel. Uji one-way ANOVA ini adalah jenis uji statistik parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Yang dimaksud adalah satu arah sumber keragaman yang dianalisis hanya berlangsung satu arah, yaitu perlakuan. Di sini saya mengambil contoh atau studi kasus yaitu mempunyai PT. PT Dekat Tuhan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Salah satu produknya adalah piston ataupun seher itu sendiri yang ada di dalam mesin motor ataupun mobil. PT Dekat Tuhan ini ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kecepatan mesin sebelum dan setelah diganti piston ataupun seher dengan merek dan ukuran tertentu. Dalam laporan ini dilakukan perhitungan paired sample test dan one-way ANOVA dengan menggunakan data merek dan ukuran piston dari PT Dekat Tuhan, sehingga didapatkan hipotesis untuk rata-rata kecepatan mesin sebelum dan sesudah diganti piston. Dengan merek dan ukuran tertentu, adapun software yang digunakan dalam praktikum ini adalah Minitab 2018. Sebelumnya manfaat dari praktikum modul 3 ini yaitu praktikan ini kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan statistik inferensial, fungsi, dan ruang lingkup statistika inferensial. Yang kedua ini praktikan dapat memahami bagaimana cara melakukan uji paired sample test dan uji one-way ANOVA dan menarik hipotesis dari hasil-hasil tersebut. Yang ketiga, praktikan atau kita ini dapat mampu menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan statistik inferensi. Praktikan dapat mengoperasikan software Minitab dalam melakukan perhitungan statistik inferensial. Selanjutnya ada pengertian dari statistik inferensial itu sendiri, yaitu statistik mempelajari mempersiapkan tata cara penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh dari sampel penelitian. Penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data sampel yang diambil dari populasinya disebut generalisasi atau induksi. Karena itu statistik inferensial juga dikenal sebagai statistik industri. Di samping fungsi generalisasi, statistik inferensial juga menyediakan aturan-aturan tertentu dalam rangka penyusunan atau pembuatan ramalan atau prediction maupun penaksiran. Itu adalah penjelasan singkat mengenai statistik inferensi. Lanjut kita akan masuk ke dalam sample test. Di sampel t-test ini uji T berpasangan adalah satu metode pengujian hipotesis di mana data digunakan tidak bebas atau berpasangan. Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu atau objek penelitian mendapatkan dua buah perlakuan yang berbeda walaupun menggunakan individu yang sama. Peneliti tetap memperoleh dua macam data sampel, yaitu dari data perlakuan pertama dan data perlakuan kedua. Ini adalah hipotesis dari kasus ini dapat ditulis dengan H0 sama dengan mu1 min mu2 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan beralih ke one-way ANOVA. One-way ANOVA ini adalah suatu metode untuk menguraikan keragaman total data menjadi komponen-komponen yang mengukur berbagai sumber keragaman secara aplikatif. ANOVA digunakan untuk menguji rata-rata lebih dari dua sampel berbeda secara signifikan atau tidak. ANOVA suatu arah hanya memperhitungkan satu faktor yang menimbulkan variasi. One-way ANOVA biasanya digunakan untuk menguji rata-rata atau pengaruh perlakuan
Dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor, di mana satu faktor tersebut memiliki 3 atau lebih variabel. Selanjutnya ada Weiss ANOVA atau Weiss ANOVA adalah yang biasa disebut dengan analisis seragam dua arah yang membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi dua variabel independen. ANOVA dua arah terbagi atas dua, yaitu ANOVA dua arah dengan interaksi dan ANOVA dua arah tanpa interaksi. Selanjutnya adalah penjelasan tentang Minitab. Minitab merupakan suatu perangkat lunak analisis data yang sangat berguna serta mudah digunakan. Minitab menyediakan fasilitas untuk keperluan analisis data, mulai dari analisis data yang sangat sederhana sampai dengan analisis data tingkat lanjut. Minitab for Windows menyediakan fasilitas interface yang membuat suatu analisis statistik yang mudah untuk dipahami. Jadi di sini studi kasusnya ini mempunyai variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikatnya ini untuk uji paired sampling test, variabel terikatnya adalah perlakuan penggantian piston mesin, sedangkan untuk one way ANOVA adalah tingkat kecepatan mesin itu sendiri. Yang kedua ada variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam studi kasus modul ini, variabel bebas untuk uji paired sampling test adalah tingkat kecepatan mesin, sedangkan untuk one way ANOVA adalah merek mesin, merek piston, dan juga ukuran piston. Selanjutnya ada pengumpulan data untuk uji paired sampling test. Di sini sudah didapatkan data untuk paired sampling test untuk piston Polini dan juga piston Malossi. Sebelum dan sesudahnya ini merupakan data penggantian perlakuan pada uji sampel paired sampling test. Selanjutnya ada data untuk one way ANOVA, di mana ukuran pistonnya adalah 58 mm, 60 mm, 62 mm. Di sini kita mempunyai merek piston Polini, Malossi BRT, dan ukuran pistonnya 58, 60, dan 62. Di sini kita mempunyai data 30 data. Nah, untuk hasil pembahasan atau perhitungan manual uji paired sampling test, yang pertama ini kita mengganti piston Polini. Di sini didapatkan data nilai sebelum dan sesudah diganti piston Polini. Ini adalah perhitungan manualnya. Didapatkan mean dari menggantian piston Polini sebelum ganti piston Polini adalah 73,333 dan sesudah ganti piston Polini adalah 89,5. Jadi nilai mean untuk sebelum ganti piston adalah 73 dan sesudahnya adalah 89,5. Dan ditentukan juga dari sana nilai standar deviasi ganti piston Polini dan sebelum dan sesudah. Sebelumnya bernilai 8,879785 dan sesudahnya bernilai 9,317. Dan dicari juga dengan SMA-nya, yaitu untuk sebelum diganti piston Polini adalah 1,6 dan sesudah diganti piston Polini adalah 1,7. Untuk terhitungnya sendiri, nilainya adalah min 7,8033. Lalu yang kedua adalah mengganti piston Malossi. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan aplikasi untuk uji paired sampling test pada data pengganti piston Polini. Ya. Jadi di sini kita memasukkan dulu data dari dua ini sebelum dan sesudah diganti piston semuanya ke 30 data di copy menuju ke dalam Minitab yang akan kita gunakan. Lalu bisa diberi nama sebelum diganti dan sesudah diganti. Di sini tata caranya adalah kita mencet statistik, lalu ada basic statistik, lalu kita pencet parity. Nah, di sini kita menggunakan each sample is in a column. Untuk sampel 1 kita masukkan sebelum diganti dan sampel 2 kita masukkan sesudah diganti. Untuk option itu sendiri kita menggunakan confidence level 95%. Lalu klik OK, klik OK. Nanti akan keluar nilai N-nya itu datanya itu sendiri ada 30, ada MEA-nya 73,33,
Lalu ada sesudah digantinya 89,5, standar deviasinya 8,8, dan sesudah digantinya 9,32. SMA untuk sebelum diganti adalah 1,62, dan sesudah diganti adalah 1,7. Di sini ditemukan nilai T value-nya itu adalah min 7,8 dan T value-nya adalah 0,0. Bisa kita cek di sini. Untuk T hitungnya sendiri adalah min 7,8. Lalu untuk SMA-nya untuk sudah diganti 1,7 dan sebelum diganti 1,62. Dan sesuai dengan uji yang ada di dalam Minitab tersebut. Lalu kita beranjak ke data yang kedua. Data yang kedua ini sama aja nanti prosesnya menggunakan statistik, basic statistik, paired sample t-test, masukin kayak tadi lagi. Nanti ditemukan hasilnya sesuai yang ada pada perhitungan manual tersebut. Lalu kita beranjak ke one way ANOVA, di mana one way ANOVA ini mempunyai 3 data, yaitu Polini, Malossi, BRT. Yang pertama ini ada kelompok merek piston atau merek-merek dari piston ataupun sehari itu sendiri daripada PT Dekat Tuhan. Ini merupakan data kelompok merek piston. Di sini dalam perhitungan manual kita mencari mean dari ketiga merek tersebut, yaitu mean Polini, Malossi, dan BRT. Ditemukan pada mean Polini itu hasilnya adalah 66,8333 dan mean Malossi adalah 63,433 dan mean BRT adalah 62,2. Di sini juga ditemukan nilai standar deviasi untuk Polini adalah 11,0, standar deviasi untuk Malossi adalah 13,4 dan standar deviasi untuk BRT adalah 13,5. Ditemukan juga untuk hitungnya adalah K ini yang merupakan datanya ada 3. Sigma X1 adalah jumlah daripada data X1 itu sendiri dijumlah menjadi 2005. X2-nya adalah 1903, yang ketiga adalah 1866. Ditemukan nilai area adalah 370.434,1,778. Nilai AE adalah 345,4885. Lalu ada nilai sigma Y kuadrat adalah 384.900, nilai DI adalah 14.120,33,6, nilai A adalah 172,74443, dan nilai D adalah 162,302, nilai F itu adalah 1,06. Lalu kita akan uji di dalam aplikasi Minitab 2018. Jadi kita copy data dari ketiga merek tersebut. Lalu kita kopas di sini. Lalu kita bisa beri nama, yang pertama adalah Polini, kedua adalah Malossi, dan yang ketiga adalah BRT. Nah, untuk pengujian one way ini kita menggunakan yang pertama ini kita harus gabungkan dulu antara ketiga data ini lewat columns. Lalu kita harus gabungkan dari ketiga data ini, merek ini yaitu Polini, Malossi, BRT lewat data, stack, lalu columns. Jadi untuk stack the following columns ini kita pencet Polini, Malossi, dan BRT, lalu kita masukkan ke dalam kolom yang sebelah kanan ini. Polini, Malossi, dan BRT kita select. Lalu kita gunakan ini column of current worksheet. Ini kita beri nama produktivitas. Lalu store subscribes ini adalah merek, karena yang kita tampilkan di sini adalah merek. Lalu ditemukan produktivitas dan mereknya ini segini dari jadi 2 kolom. Lalu kita masuk ke dalam one way ANOVA-nya. Klik stats, lalu ANOVA, one way. Ini kita ganti jadi respond data are in separated column for each factor level. Lalu ini kita klik Polini, Malossi, BRT. Lalu setelah kita ganti respond data are in separate column for each factor level, ini kita masukkan response-nya ini adalah Polini, Malossi, dan BRT. Kita select. The option confidence levelnya merupakan 95%. Lalu kita klik OK.
Lalu muncul interval plot of collinear malloc. Kita tidak menggunakan ini, yang kita perlu hanyalah nilai yang ada di dalam one way. Yang pertama ini ada levelsnya ini atau K-nya ini sendiri, values-nya ini ada Pollini malloc BRT. Jadi mereka mempunyai nilai F value-nya merupakan 1,06, P value-nya 0,349. Lalu Mean untuk Polinia sendiri 66,83, untuk Malosi 63,43, untuk BRT 62,2. Dan standar deviasinya untuk Polinia adalah 11,9, Malosinya 13,47, untuk BRT 13,50. Selanjutnya bisa kita lihat pada data yang ada tadi, 66,3 dan standar deviasinya semuanya sesuai. Dan nilai F hitungnya adalah 1,06. Lalu yang kedua ini kita akan masuk ke dalam kelompok ukuran piston itu sendiri. Yang di sini adalah datanya adalah 58 mm, 60 mm, dan 62 mm. Cara penghitungannya juga sama seperti yang awal tadi menggunakan merek, dan cara pengaplikasiannya di dalam aplikasi juga sama menggunakan merek itu sendiri. Untuk printout-nya ini seperti ini yang tadi kita sudah cari. Dan ini untuk kurvanya itu sendiri. Kurva yang dihasilkan oleh parent simplicities test menggunakan piston Pollini. Lalu yang kedua ada parent simplicities test menggunakan piston Malloci. Yang kedua ini adalah one way ANOVA, kelompok merek piston printout-nya seperti ini yang tadi kita sudah aplikasikan dalam aplikasi Minitab. Lalu kesimpulan yang kita ambil dari pada studi kasus yang tadi itu, untuk mengganti piston Pollini karena T hitung lebih besar daripada T tabel, di mana sama dengan min 7,8, di mana T tabelnya adalah 2,00172 dan P value-nya adalah 0,00, sehingga H0 ditolak, yang artinya tidak ada perbedaan nilai produktivitas sebelum dan sesudah pergantian piston Pollini. Untuk mengganti piston Malloci karena T hitung lebih besar daripada T tabel yang sama dengan min 5,6, di mana T tabelnya adalah 2,00172 dan P value-nya adalah 0,00, sehingga H0 ditolak, yang artinya tidak ada perbedaan nilai produktivitas sebelum dan sesudah pergantian piston Malloci. Lalu yang kedua ada kesimpulan dari one way ANOVA. Untuk uji one way ANOVA kecepatan mesin dengan merek piston yang didapatkan, F hitung kurang dari sama dengan F tabel, di mana nilainya sama dengan 1,06, di mana F tabelnya adalah 3,10 dan P value-nya adalah 0,349. Sehingga H0-nya diterima, tidak ada perbedaan yang signifikan dari piston terhadap mesin di dalam PT Dekatuhan dengan berdasarkan kelompok dari merek piston. Sedangkan untuk uji one way ANOVA kecepatan mesin dengan ukuran piston, di mana ukuran piston itu adalah tadi ada 58 mm, 60 mm, dan 62 mm. F hitungnya itu kurang dari sama dengan F tabel, di mana nilainya sama dengan 0,02 dan F tabelnya adalah 3,10 dan P value-nya adalah 0,978, sehingga H0 diterima dan tidak ada perbedaan yang signifikan dari piston terhadap mesin di dalam PT Dekatuhan dan pengujian di dalam PT Dekatuhan dengan berdasarkan kelompok dari ukuran piston itu sendiri. Ya, mungkin segitu dulu dari saya mengenai penjelasan modul 3 yaitu statistik inferensi. Dengan semua yang ada di dalamnya, ada aplikasi Minitab 2018 dan cara penggunaan untuk parent simplicities test dan juga one way ANOVA. Saya Teguh Priyatna, NPM 190320179 dari kelompok 64 Lab Statistik Industri, mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.